Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya R. Priastuti yang merupakan mahasiswi Public Relation 2019 Universitas Mercubuana Keranggan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi dan publikasi PR. Latar belakangnya, salah satu divisi dalam sebuah organisasi yang berusaha untuk menciptakan dan menjaga hubungan baik antara organisasi dan publiknya adalah Public Relation atau sering kita sebut Humas. Dan definisi humas sendiri menurut Katlib Boom Center yaitu public relation ialah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Katlib Center Boom di tahun 2000 di halaman 4 dalam bukunya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tentu PR memiliki strategi-strategi yang harus dilakukan, yaitu pertama, menjalin hubungan yang baik kepada khalayaknya. Kedua, menciptakan citra positif dari perusahaan tersebut. Ketiga, mempublikasikan aktivitas perusahaan kepada khalayaknya. Berbagai macam tugas dan aktivitas humas di antara lain yaitu untuk menciptakan hubungan yang baik antara komunitas, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan media, hubungan dengan pemerintah, dan lain-lain. Dari hubungan tersebut tentu akan menciptakan citra yang positif bagi perusahaan. Dari sinilah PR dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai fungsi manajemen. Selain itu, PR juga dituntut untuk mampu menjalankan tugasnya sebagai fotografi atau fotografer. Kemampuan fotografi perlu dimiliki oleh seorang praktisi PR. Jeffkins mengungkapkan bahwa fotografi memiliki kelebihan, yaitu setiap informasi PR perlu didukung oleh ilustrasi berupa gambar atau foto-foto yang baik. Bahkan, tidak jarang juga, foto mengandung lebih banyak informasi daripada kata-kata. Oleh karena itu, setiap praktisi PR juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai di bidang fotografi dan mengerti bagaimana bekerja sama dengan fotografer dalam menciptakan foto-foto indah dan penuh makna. Halaman 218 dalam buku Jeffkins tahun 2004. Rumusan masalah dalam menyusun atau merancang pendokumentasian kegiatan PR. Yang pertama, mengetahui penyusunan rancangan kerja kegiatan pendokumentasian berdasarkan jenis kegiatan. Kedua, mengetahui penetapan jenis dan jumlah media dokumentasi. Ketiga, mengetahui cara menerapkan tim pendokumentasian. Yang keempat, mengetahui penetapan alternatif penggunaan pihak ketiga yang ditetapkan. Penyusunan rencana kerja kegiatan pendokumentasian berdasarkan jenis kegiatan. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, dari wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum, dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, dokumentasi clipping. Dokumentasi clipping merupakan salah satu kegiatan public relation yang berkaitan dengan menelaah, menganalisa, dan kemudian mengevaluasi perkembangan dari kemajuan bisnis perusahaan atau lembaga, aktivitas-aktivitas dan program acara tertentu, baik bersifat komersial maupun non-komersial, yang telah dimuat atau dipublikasikan di berbagai media massa. Pengamatan, analisa, dan evaluasi tersebut kemudian disimpan sekaligus dijadikan bahan rujukan penting atau informasi yang diperlukan untuk membuat rencana program kerja PR berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Resadi Ruslan di tahun 2013 di halaman 207 pada bukunya. Yang kedua merupakan dokumentasi foto. Dalam humas, foto sangat diperlukan sebagai bahan publikasi, laporan, berita, iklan, ataupun kepentingan arsip atau dokumentasi. Oleh karena itu, humas dituntut untuk dapat menguasai
foto yang baik. Foto yang baik yaitu foto yang menarik atau menyolok, terjaga kebaruannya, diambil saat yang tepat. Foto juga dapat berbicara atau mengkomunikasikan sesuatu. Foto-foto ini diambil oleh fotografer yang profesional dengan sutradara seorang humas yang terlatih. Hal ini disampaikan oleh Frida Kusumastuti di 2002 halaman 33 dalam buku. Penetapan jenis dan jumlah media dokumentasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, dokumentasi literer. Dokumentasi literer meliputi bidang perpustakaan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya yang disusun menurut sistem ketentuan agar pengunjung lebih mudah untuk mencari bahan yang digunakan untuk keperluannya. Kedua, dokumentasi korporeal. Dokumentasi ini meliputi bidang kemuseuman. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil-fosil, arca-arca, dan benda-benda kuno yang disusun berdasarkan sistem ketentuan. Yang ketiga, dokumentasi privat. Dokumentasi ini meliputi bidang kearsipan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan pengumpulan warkat-warkat, arsip-arsip, dan surat-surat yang berguna dan disimpan menurut sistem agar bila diperlukan mudah ditemukan. Keempat, dokumentasi foto. Kekuatan gambar yang melebihi kata-kata yaitu foto. Foto selalu memberikan dampak otentik. Meskipun foto dapat direkayasa, tapi nyatanya orang lebih percaya foto daripada kata-kata. Selanjutnya merupakan dokumentasi sambutan-sambutan. Seorang yang berprofesi sebagai humas di lembaga pemerintahan ataupun perusahaan swasta dalam peristiwa tertentu dituntut untuk bisa menulis naskah pidato bagi atasannya. Sistem yang telah ditulis tersebut akan disampaikan oleh penyampai pidato dalam acara tertentu. Selanjutnya, dokumentasi press release. Dokumentasi ini adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh PR dalam suatu organisasi yang disampaikan kepada pengelola atau redaksi media massa seperti TV, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Kemudian, kita akan membahas mengenai penetapan tim pendokumentasian. Dalam sebuah kepanitiaan, tim dokumentasi memiliki peran yang cukup mendukung. Hal ini untuk bukti bahwa acara telah dilakukan dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Tim dokumentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tim penyusun naskah sambutan untuk disampaikan ke berbagai acara dalam rangka menyampaikan informasi tentang pengembangan instansi tersebut. Kedua, tim peningkatan kemitraan antara pemerintah, media, dan masyarakat, yaitu dengan kegiatan jumpa pers atau pembuatan press release. Yang ketiga, tim pembuatan clipping melalui pengguntingan koran clipping dari berbagai berita yang menyangkut tentang suatu instansi dan kemudian dijilid sehingga tersusunlah clipping. Yang terakhir, kita akan membahas tentang penetapan alternatif penggunaan pihak ketiga yang ditetapkan. Pihak tersebut ditetapkan untuk mendapatkan sebuah dokumentasi yang terbaik di acara tersebut. Pihak ketiga dalam dokumentasi yaitu fotografer dan wartawan yang meliput kegiatan tersebut. Seorang fotografer dituntut untuk mengabadikan sebuah momen spesial dari acara yang dilaksanakan. Menurut Balance Gears, seorang fotografer bertanggung jawab terhadap kualitas gambar yang diberikan kepada kliennya. Ini berarti profesi fotografer juga memiliki peran terhadap proses penyuntingan gambar meskipun sedikit. Lalu, apa kesimpulan yang telah kita bahas? Kesimpulannya yaitu dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan perpustakaan.
Fungsi dari dokumentasi sendiri adalah sebagai bukti telah terlaksananya suatu kegiatan serta dapat memberikan kemudahan dalam kearsipan. Tugas dokumentasi acara tidak hanya memotret kegiatan, tetapi juga meliput acara yang telah dilaksanakan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai media massa yang ada, agar dalam hal pemberitaan kegiatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih telah menyimak video saya hari ini.